Bapa di surga, yang kami sembah, yang kami muliakan. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini Tuhan, kami mau mengawali hari ini dengan datang di hadapan-Mu, membawa ucapan syukur. Sebab kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semata-mata karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan saja. Kami mau terus bersyukur. Kami mau naikkan pujian syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukur kepadanya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, Bapakku yang setia, yang tak pernah meninggalkan aku, berjalan bersamaku. Terimalah pujian syukur dari hatiku untuk pemilik hidupku yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu selalu baru, setiap waktu. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagiku. Seumur hidup kami, di setiap hela nafas kami mau terus menyembah-Mu, menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu.
sujud, tersungkur, menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, 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 Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau layak terima segala sembah dan pujian. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang malam yang berlalu. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Bahkan pagi ini Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Urapi setiap kami sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan yang sanggup menuntun jalan hidup kami, yang sanggup membawa dan memberi hikmat bagi kami. Tuntun jalan-jalan kami agar kami tidak salah melangkah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali pada hari ini dan saya percaya setiap kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Biarlah damai sejahtera dan sukacita senantiasa ada di dalam hidup kita. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang saya yakin akan menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Mari kita buka bersama 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18 ya. Judul perikopnya di sana adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18, firman Tuhan berkata begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Iya, saudara, ternyata ada dua jenis orang ya yang berespon secara berbeda ketika mendengar firman Tuhan ya. Firman ini berkata pemberitaan tentang salib ya itu memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita tahu bersama kekuatan dari pengajaran dan iman kekristenan adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itu berbicara tentang penderitaan.
Firman ini berkata pemberitaan tentang salib atau pemberitaan tentang penderitaan itu bagi orang dunia adalah kebodohan, saudara, ya, dan bagi orang yang akan binasa. Makanya banyak orang itu yang tidak mau membuka hatinya bagi firman Tuhan, bagi Injil. Ya, mereka berpikir bodoh amat, ya. Ngapain percaya firman, ngapain percaya pemberitaan tentang salib. Pemberitaan tentang salib itu pemberitaan tentang bagaimana, ya, penderitaan yang Yesus bayar karena dosa dan pelanggaran manusia. Bagi sebagian orang pemberitaan tentang salib itu bodoh dan mereka tidak mau peduli, ya, mereka tidak mau mendengar, ya. Ada orang-orang yang, saudara, kalau dengar firman itu, apalagi dengar pengajaran, ya, tentang penderitaan mengikut Tuhan tuh mereka nggak mau dengar. Ya, mereka hanya mau dengar yang enak-enak, yang baik-baik saja. Ya, tetapi bagi kita firman ini berkata, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Saudara, banyak orang Yahudi pada waktu itu menganggap bahwa kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang kematian dan kebangkitannya, itu adalah sebuah kebodohan bagi mereka. Karena mereka mengira bahwa, ya, Mesias itu adalah seorang raja yang akan datang membawa mujizat, yang akan datang membawa kelepasan, yang akan datang duduk di tahta Daud dan memerintah serta memberikan keadilan bagi mereka. Dan ternyata, ya, kedatangan Kristus, ya, menjadi orang yang menderita bahkan mati, itu mereka menganggap bodoh, ya. Mereka tidak mau mendengar. Saudara, mari kita ingat bahwa cara berpikir dunia ini dan cara berpikir Tuhan itu berbeda, dua hal yang berbeda. Prinsip dunia dan prinsip Alkitab itu berbeda. Makanya kalau Alkitab berkata jika engkau ingin menuai maka engkau harus menabur, ya. Barang siapa ingin menuai maka dia harus menabur. Kalau orang dunia berkata kalau engkau ingin kaya, ingin banyak uang, ya harus menabung. Jangan dikeluar-keluarin uangmu. Ini adalah prinsip antara prinsip dunia dan prinsip Tuhan yang sangat-sangat berbeda. Cara berpikir manusia dengan cara berpikir Allah itu berbeda. Hikmat manusia dan hikmat dunia ini berbeda. Karena itu bagi sebagian orang pemberitaan tentang kebenaran itu bodoh. Ya, coba saya kasih contoh. Kalau orang dunia yang tidak mengerti datang cerita, ya itu loh bu, saya itu bu, ya misalnya saya dikerjain teman saya, dia itu berbuat jahat kepada saya, gini-gini, apa yang harus saya lakukan? Ya, berdoa bagi dia, mintalah berkat bagi dia. Apa? Ya, kok disuruh berdoa? Ya kita harusnya balas dong, doakan bagi dia terjadi sesuatu yang buruk. Prinsip dunia dan prinsip firman Tuhan itu berbeda, saudara. Dan itu tidak akan pernah ketemu. Makanya ayat ini berkata, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Tapi bagi siapa? Mereka yang akan binasa. Orang yang tidak mau menerima pengajaran kebenaran, orang yang tidak mau menerima pelajaran tentang salib Kristus dan kematiannya, berbicara tentang penderitaannya, itu akan menerima kebinasaan kekal dalam kehidupannya. Mengapa? Karena mereka tidak tahu bahwa pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kekuatan Allah, ya, yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Tuhan itu menawarkan kehidupan yang kekal yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia ini kepada manusia. Saudara, seorang manusia bisa saja, ya, tidak pernah mengetahui bagaimana memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu kita harus datang kepada Kristus, ya, lewat salibnya. Kita bisa memperoleh hubungan kembali dengan Tuhan. Salib Kristus bicara tentang memperdamaikan kembali hubungan yang rusak. Salib Kristus berbicara tentang penderitaan yang harus kita bayar mengikut Dia. Tapi banyak orang yang tidak mau menderita, makanya mereka tidak mau mendengar berita tentang salib. Dan ingat, berita tentang Kristus itu adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Di sekeliling kita aja banyak banget, saudara.
Orang yang kalau disuruh dengar firman, ya mungkin itu suamimu, istrimu, anakmu kalau diomongin firman. Ya, ngapain firman-firman? Ya, sok rohani. Ada orang-orang yang menganggap itu kebodohan, ya. Tetapi ya kita juga nggak bisa memaksa karena dia nggak mau buka hati. Ketika orang mau buka hati, menerima Kristus, menerima pengajarannya, barulah Tuhan bisa masuk dan Roh Kudus bisa bekerja dalam hati mereka. Karena itu memang ada orang-orang yang tidak akan memiliki hubungan pribadi dan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita lihat saja ya saudara, banyak banget orang yang udah jadi Kristen dari kecil, dari lahir. Tapi saya juga banyak menerima WA orang-orang yang berkata, Bu, saya baru mengerti, Bu. Saya baru mengerti tentang kebenaran setelah akhir-akhir ini saya banyak menonton khotbah-khotbah Ibu. Saya baru mengerti arti kehidupan mengikut Tuhan. Lah selama ini kan jadi Kristen. Ya kenapa mereka tidak mengerti saudara? Bahkan pengajaran tentang firman Tuhan hanya sambil lewat aja. Tetapi bagi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, kita tahu bahwa itu adalah kekuatan Allah. Kita bersemangat, kita bersukacita. Karena itu banyak saya terima WA berkata, Bu, sekarang ini setiap hari saya bersemangat cari Tuhan. Saya bersemangat untuk mendengar firman. Saya bersemangat untuk menggali apa lagi nih yang akan saya dapatkan. Ayat yang ke-19 berkata, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Tuhan yang berfirman, karena itu satu kali Tuhan yang akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat bagi dunia ini ya. Dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Kalau kita melihat saudara, orang itu bisa berhikmat bukan karena titel yang tinggi loh. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang pintar, mereka lulusan luar negeri, mereka punya titel yang hebat, tapi dari cara mereka bicara, apa yang mereka bicarakan itu saya melihat gak ada hikmat Tuhan. Hanya hikmat manusia saudara. Dan hikmat Tuhan dengan hikmat manusia, hikmat dunia ini berbeda. Adalah hal yang paling luar biasa ketika seseorang itu menerima hikmat Tuhan. Karena itu kitab Amsal berkata, permulaan hikmat itu ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Bagaimana orang bisa memiliki kepandaian ya, bagaimana orang bisa memiliki hikmat yang benar itu waktu dia punya pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Karena itu saudara, jangan sepelekan pemberitaan firman, jangan sepelekan pemberitaan tentang salib Kristus, itu bukan kebodohan tetapi itu kekuatan bagi kita. Mari biarlah kita mau semakin mencintai Tuhan, mari biarlah kita mau semakin hari semakin giat untuk mencari kebenaran. Agar apa? Karena firman Tuhan yang kita dengar itu membawa hikmat dalam hidup kita. Dan hikmat itulah yang akan menuntun jalan hidup kita sehingga kita bisa terhindar daripada jerat dan malapetaka. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal rencana dan kehendak-Mu lewat firman-Mu. Pemberitaan tentang Kristus, pemberitaan tentang salib bukanlah kebodohan bagi kami, itu adalah kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk selalu menerima pengajaran yang benar dan dapat menerimanya dengan hati yang tulus. Kami tidak mau menganggap firman Tuhan itu kebodohan, tapi kami mau menganggap firman Tuhan adalah kekuatan Allah bagi kami. Ajar aku Bapa mengerti rencanamu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Bapa ajar aku
Bapa, mengerti rencanamu. Ajar aku Bapa, menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa, taat dan setia hanya padamu Bapa. Kami tahu lewat pemberitaan firman-Mu, kami dapat mengerti rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Firman Tuhan itu adalah kekuatan yang akan menuntun jalan hidup kami. Tuntun terus kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami mengerti rencana dan kehendak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia terus ada di mezbah syukur mencari Engkau Tuhan, mencari kehendak-Mu. Berkati Bapa yang bekerja hari ini, mereka yang terus bekerja mencari nafkah dari rumah, di kantor, di luar kota, dimanapun Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan Tuhan juga terus menyertai mereka yang punya masalah, pergumulan, beban yang berat. Ajar kami terus berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya segala persoalan masalah kami ada jalan keluarnya di dalam Yesus. Siap mereka yang sakit, yang mengalami beban yang berat, Tuhan juga tolong. Tuhan berikan kekuatan. Berkati Tuhan setiap keluarga, rumah tangga, apapun pergumulan kami, Tuhan menjadi jawaban. Kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri Indonesia aman damai dalam tangan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan tergenapi atas hidup kami dan bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.